termasuk di kebijakan dan strategi pembangunan serta indikator daripada keberhasilan ya. Materi kita kemarin masih ada yang ingat tentang ada berapa indikator yang kita bahas kemarin? Ada tiga indikator ya. Jadi indikator pertama siapa yang tahu? Bentar, maju, berdiri, perkenalkan namanya. Indikator pertama adalah indikator moneter. Indikator moneter. Lalu yang kedua, silakan duduk. Ada lagi yang lain? Kenalkan, nama saya Rizky Ilham. Indikator kedua adalah non moneter. Apa? Non moneter. Indikator non moneter. Lalu selanjutnya ada lagi yang ketiganya siapa kita? Ya. Kenalkan, nama saya Ilham Kamdona. Indikator ketiga adalah indikator campuran. Indikator campuran. Nah, untuk garis besarnya indikator moneter itu kita kemarin belajar tentang masalah apa? Pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita. Lalu untuk indikator yang keduanya itu adalah indikator sosial dan yang terakhir adalah Indeks pembangunan manusia. Nah, itulah materi kalian. Nah, adapun tujuan ya, tujuan daripada pembelajaran ini biar kalian itu lebih dengan mempelajari bab ini Anda diharapkan mampu. Jadi dalam mempelajari mampu adalah untuk menjelaskan pengertian ketenaga kerjaan, kesempatan kerja, tenaga kerja, dan angkatan kerja. Nah, itulah yang diharapkan daripada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian yang kedua yaitu menjelaskan cara meningkatkan kualitas tenaga kerja. Jadi nanti di sini kalian akan bagaimana cara meningkatkan daripada kualitas tenaga kerja. Kemudian ada lagi menjelaskan sistem pengupahan dan pengajian yang berlaku di Indonesia. Lalu selanjutnya di sini menjelaskan penyebab pengangguran. Dan terakhir itulah menjelaskan dampak negatif pengangguran dan cara mengatasi masalah pengangguran di Indonesia. Tapi yang kita ambil tujuan pembelajaran hari ini yaitu menjelaskan pengertian dan cara mengangkatkan kualitas daripada tenaga kerja. Nah, itulah daripada pembukaan kita ya anak-anak. Jadi tujuan daripada sini terakhir adalah tujuan daripada pembelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya di sini berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa. Jadi orang yang bekerja itu harus menghasilkan barang atau jasa. Apa pendapatannya? Adalah pendapatan. Kalau menjual barang berarti kamu mendapatkan keuntungan. Kalau jasa berarti kamu mendapatkan upah. Jadi uang intinya ya. Kalau menjual barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Itulah pengertian daripada tenaga kerja. Lalu ada tenaga kerja ini, ada pengertian kedua daripada undang-undang ini yakni penduduk yang dianggap sanggup bekerja bila ada permintaan kerja. Mereka adalah penduduk yang berusia 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Ini adalah tenaga kerja yang ideal. Ideal itu yang siap dipekerjakan sampai umur 64 tahun. Sedangkan kalau sudah lewat daripada umur 64 tahun maka dia sudah pensiun. Sedangkan kalau di bawahnya itu belum bisa dikerjakan karena di bawah umur. Nah, penduduk ini terbagi menjadi dua, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk di luar usia kerja. Itulah yang Bapak jelaskan tadi, penduduk usia kerja. Berarti penduduk usia kerja itu berumur dari 15 sampai 64 tahun. Itu umur idealnya untuk bekerja.
Nah, selain daripada itu, itulah penduduk di luar usia kerja. Berarti hitungannya mulai di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun itu tidak lagi dikerjakan atau penduduk di luar usia kerja. Intinya adalah pensiun dini. Ya kan, umurnya belum mencapai 64 tahun, tapi dia sudah pensiun dini. Berarti dia masuk angkatan kerja, tapi dia ingin pensiun. Itu disebut dengan penerima pendapatan. Apalagi mungkin dia terjadi kecelakaan kan, sehingga dia mendapatkan lagi daripada bentuk penerima pendapatan dari perusahaan setiap bulannya, tapi dia tidak lagi bekerja. Apalagi mungkin dia mempunyai modal 1 triliun, kemudian depositokannya. Ngerti kan deposito? Jadi dia uang 1 triliun dari didepositokan, tiap bulan dia menghasilkan uang berapa persen dari bank. Nah itu juga disebut sebagai penerima pendapatan. Jadi dia tidak ingin bekerja lagi intinya. Lalu di sini ada kentara atau jam kerja kurang. Pengangguran ini tidak kentara dan ada lagi pengangguran potensial. Masuk kentara ini adalah nyata. Jadi dia jam kerjanya kurang dan memang benar-benar adalah menganggur. Kalau Bapak bilang itu masalah tentang bumi tadi ya, untuk yang setengah menganggur. Tidak tentara itu yang kira-kira masih terselubung. Terselubung itu dia bekerja tapi penghasilannya di bawah daripada UMR. Biasanya itu seperti pekerja honor di kelurahan kan, dia bekerja tapi dia tidak mendapatkan gaji. Nah itu yang ini ya, jadi yang pelatih ini berarti kalian harus melalui pelatihan. Jadi kalau ingin kalian itu misalnya menjadi sopir, maka kalian harus ikut dulu pelatihan untuk mengemudikan mobil. Nah seperti itulah. Kalau kalian tidak latihan dulu, langsung pakai mobil, pasti otomatis masuk rumah sakit. Sampai di sini ada mau ditanyakan? Tidak ada? Nah, coba yang LKPD kemarin, coba kalian rembukan lagi, kalian kerjakan lagi lebih kurang. Bapak kasih waktunya adalah 15 menit ya. Kamu rembukan dulu, nanti kalian presentasikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, oke, semangat, oke. Salam kelompok 1. Nama saya Putra Indano, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya ingin menyampaikan tentang masalah Yang lain dulu ya.
yang lain. tentang ketenaga kerjaan dari sudut pandang kependudukan adalah konsep tenaga kerja sendiri diartikan sebagai penduduk dalam usia kerja yang siap melakukan pekerjaan yaitu usia 15 sampai 64 tahun. Menurut UUD nomor 13 tahun 2003, tenaga kerja merupakan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun orang lain atau masyarakat. Tenaga kerja dibagi tiga, yaitu A. Tenaga kerja didik adalah tenaga kerja yang memerlukan jenjang pendidikan yang tinggi, contohnya dokter, guru, dan insinyur. B. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memerlukan pendidikan ataupun pelatihan dan pengalaman, misalnya sopir dan montir. C. Tenaga kerja tidak terdidik dan terlatih adalah tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan dan pelatihan, contoh tukang sapu dan tukang sampah. Sampai sini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih lanjut saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah dengan kesempatan kerja dalam persediaan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan, lalu adalah tindakan kerja terdiri penduduk yang berada pada usia kerja tentang usia kerja adalah 15 sampai dengan 64 tahun, kemudian angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja. Kemudian di sini dilihat dari kemampuan dan kualitas pekerja, maka tenaga kerja dapat dikelompokkan menjadi tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Terus selanjutnya berdasarkan jenis kegiatan dibedakan menjadi tenaga kerja rohania dan tenaga kerja jasmania. Nah, sampai di sini adalah kesimpulan kita pada materi kita hari ini. Tidak ada yang mau dipertanyakan lagi atau mau bertanya? Alhamdulillah, berarti sudah jelas semua. Berarti nanti untuk pertemuan kita minggu depan itu mulai masuk pada kategori pengangguran ya. Bapak Ibu dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.